Pria baru saja ingin melamar pacarnya. Cinta pertama muncul dengan gila-gilaan di lokasi. Ini membuat pria terkejut dan ternganga seketika. Dia hampir tidak percaya. Ini adalah cinta pertamanya yang meninggalkannya 4 tahun lalu. Namun pria itu tidak tahu bahaya akan segera datang. Musuhnya sedang memegang pisau buah. Dengan semangat yang menggebu, dia berlari mendekat. Namun, pada saat kritis, cinta pertamanya yang gila itu melindunginya dari semua bahaya. Melihat itu, pria segera membawa cinta pertamanya ke rumah sakit, dan meminta dokter untuk menyelamatkannya dengan cara apapun. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan. Cinta pertamanya yang seharusnya pergi ke luar negeri 4 tahun lalu. Kenapa sekarang bisa menjadi seperti ini? Untuk mencari tahu kebenaran dari situasi ini, pria itu membawa pacarnya untuk mengunjungi musuhnya yang mencoba membunuhnya di penjara. Namun, dia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang musuh ini. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa orang itu ingin membunuhnya. Namun ini membuat musuh sangat marah. Untuk membuat pria merasa bersalah seumur hidup, musuh kemudian memberitahunya sebuah kebenaran yang kejam. Ternyata cinta pertamanya 4 tahun lalu bukanlah meninggalkan pria, melainkan pergi kabur dengan orang lain ke luar negeri. Namun saat berkencan dengan pria, secara tidak sengaja menemukan musuh sedang bersiap-siap untuk berbuat jahat pada mobil mewah pria. Maka dia segera berlari untuk menghentikannya. Namun hasilnya dia justru diculik oleh musuh ke daerah terpencil. Dia ditahan dan disiksa oleh musuh selama 4 tahun penuh. Dia seperti itu, telah melahirkan beberapa anak untukku. Berhenti, jangan bergerak. Shen Xingyuan. Kamu sedang bermesraan dengan kekasih barumu. Cinta lamamu telah mengorbankan seluruh hidupnya untukmu. Apakah kamu masih bisa menikah dengan kekasih barumu? Baiklah, waktu interogasi sudah tiba. Silakan kalian keluar. Nasib cinta pertamanya membuat pria sangat sakit hati. Dia menyesal ketika kakeknya memberitahunya bahwa cinta pertamanya kabur dengan orang lain. Dia dibutakan cinta dan percaya pada kebohongan itu. Tidak berusaha untuk menemukan cinta pertamanya dan bertanya dengan jelas. Saat itu, dokter juga berhasil menyelamatkan cinta pertamanya. Namun, dia telah mengalami penyiksaan dalam waktu yang lama. Keadaannya sudah sangat tidak stabil secara mental, dan telah mengalami beberapa kali keguguran akibat kekerasan, yang mengakibatkan dia tidak bisa hamil seumur hidupnya. Ini membuat pria yang merasa bersalah semakin merasa bersalah. Saat itu, kakek pria juga datang setelah mendengar kabar. Dia tanpa ragu memanggil pria itu ke samping. Pacar melihat situasi itu. Jadi, dia dengan penasaran mengikutinya. Akhirnya, dia mendengar kakek itu meminta pria untuk putus dengannya, dan meminta pria itu untuk menikahi cinta pertamanya yang sudah gila. Dia juga mengatakan bahwa cinta pertamanya memiliki budi bak gunung setinggi langit terhadapnya. Sekarang, kehidupan cinta pertamanya sudah hancur. Dia seharusnya bertanggung jawab terhadap cinta pertamanya. Namun, pria itu juga merasa dia berutang banyak kepada cinta pertamanya. Tapi dia tidak berniat untuk menikahi cinta pertamanya. Dia berjanji bisa menghidupi cinta pertamanya seumur hidupnya. Namun, dia pasti tidak bisa menikahi cinta pertamanya. Karena orang yang paling dia cintai adalah pacarnya yang sekarang. Ini membuat pacar yang mendengarkan di samping sangat terharu. Namun, kalimat berikutnya dari kakek membuat senyumnya membeku. Apakah kamu bisa hanya melihat dengan mata terbuka? Siamo gila, seperti terjebak di neraka. Dan kamu bisa bermesraan seperti dulu dengan orang itu. Kalimat ini seperti pukulan di kepala, membuat wanita itu langsung tersadar. Dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan panik. Melihat cinta pertamanya yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk pacarnya. Wanita itu tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia dan pria itu tidak bisa mengabaikan luka yang dialami cinta pertama. Dalam hubungan segitiga yang rumit ini, harus ada seseorang yang membuat pilihan. Saat itu, kakek menemukan wanita itu, dan langsung memintanya untuk mundur. Dia berkata terus terang bahwa jika pria itu tidak bertanggung jawab terhadap cinta pertamanya, maka dia pasti akan dicemooh oleh seluruh dunia. Dan pria seperti ini semakin tidak layak menjadi pewaris keluarga. Jadi wanita itu demi kehidupan pacarnya, juga agar dia bisa mewarisi keluarga dengan lancar. Wanita itu memutuskan untuk mundur dari harta keluarga. Kemudian dia langsung berlari masuk ke ruang perawatan, melakukan serangan pribadi terhadap cinta pertamanya. Pria yang marah itu langsung mendorong pacarnya jatuh ke tanah. Dan wanita itu juga memanfaatkan kesempatan untuk meminta putus kepada pria itu. Pria itu belum pernah melihat wanita yang begitu mengamuk dan hendak mengejarnya. Namun penyakit cinta pertamanya mulai kambuh lagi. Pria itu terpaksa kembali untuk menenangkan emosi cinta pertamanya. Wanita itu melihat situasi dan hanya bisa pergi dengan kecewa. Namun tindakan serangan pribadinya terhadap cinta pertamanya di ruang perawatan sudah menjadi perbincangan hangat di rumah sakit. Teman pasien yang tidak tahu menahu tentang tindakan wanita itu. Semua menganggap dia adalah orang ketiga yang mengganggu hubungan orang lain. Mereka semua mengeluarkan ponsel untuk bersiap-siap mengekspos wanita itu. Dan wanita itu malah bertindak jahat sampai akhir. Langsung saja dia membentuk dirinya menjadi seorang wanita materialistis. Saya ingin berada di posisi teratas, apa yang salah? Keluarga Shen memiliki usaha besar. Apa salahnya jika saya ingin naik jabatan? Tidak segila itu. Aduh, ini benar-benar sebuah. Masih berani berkata seperti itu. Minggir. Karena sudah bertindak jahat, tidak boleh menunjukkan celah.
Kemudian wanita itu kembali ke rumah. Dia dengan cepat mengemas barang dan foto-foto dengan pacarnya. Bersiap untuk benar-benar mengakhiri hubungan dengan pria itu. Keesokan paginya, pria itu melihat video pacarnya yang tajam dan menyakitkan. Namun dia tahu semua ini adalah ulah pacarnya. Karena dia pernah melihat pacarnya berani berbuat benar. Dia mulai percaya pacarnya adalah wanita yang baik hati dan berkeadilan. Alasan dia memperlakukan cinta pertamanya seperti itu kemarin adalah untuk menyempurnakan mereka. Pria yang ingin segalanya kembali berkata tidak setuju untuk putus dengan pacarnya. Ini membuat kakek pusing. Saat itu, pacar datang dengan membawa barang. Untuk mencegah mereka kembali seperti semula, kakek langsung menggunakan trik licik, membuat sekelompok jurnalis menyerang cinta pertama dengan gila. Pria itu melihat situasi dan terpaksa berlari untuk mengusir jurnalis. Pacar juga ikut datang untuk membantu. Namun akhirnya cinta pertama tetap saja diserang oleh pertanyaan tajam dari jurnalis, yang membuatnya terpicu untuk melarikan diri dari kerumunan dengan gila. Akhirnya berhenti di sebuah jembatan besar, memanjat pagar jembatan, bersiap untuk melompat dan membersihkan dirinya. Pria itu melihat situasi dan hanya bisa dengan hati-hati menenangkan cinta pertamanya. Namun jurnalis sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya. Serangkaian pertanyaan tajam, sangat merangsang saraf sensitifnya. Pada saat itu, cinta pertama yang rapuh tampak sangat tidak berdaya. Segera jurnalis bertanya lagi kepada pria itu, apakah dia merasa jijik pada cinta pertamanya yang kotor sehingga tidak mau menikahinya. Xiaomo telah mengalami banyak penghinaan demi kamu. Jika tidak menikah, berarti kamu merasa jijik padanya. Apa yang terbaik untuk seorang gadis? Semuanya hanya omong kosong yang tidak berarti. Apakah kamu akan menikahi Xiaomo? Apakah kamu menikahinya? Tolong jawab, Shen Zong. Tuan Shen, mohon jawab sedikit. Shen Zong, apakah kamu merasa tidak suka padanya? Pria itu kembali terjebak dalam dilema. Di satu sisi adalah cinta pertamanya yang gila-gilaan yang telah menghancurkan setengah hidupnya. Satu sisi adalah cinta yang tulus. Pacar sekarang yang pernah membawanya keluar dari jurang. Dia benar-benar tidak tahu harus memilih yang mana. Namun kenyataannya tidak membiarkannya ragu-ragu. Aku akan menikahimu. Aku akan menikahimu. Ayuan, kamu akan menikahiku. Aku menikahimu. Ye, seorang Yuan akan menikah denganku. Wanita itu hanya bisa berbalik pergi dengan air mata, menghibur diri sendiri. Ini sebenarnya adalah akhir yang dia inginkan. Tak disangka di jalan pulang, dia secara tidak sengaja mendengar rencana kakek. Ternyata kakek meminta pria itu untuk menikahi cinta pertamanya. Dan itu bukan untuk menebusnya, tetapi dia tertarik pada warisan besar yang ditinggalkan oleh orang tua cinta pertamanya. Bersiap untuk menghabiskan harta cinta pertamanya, lalu akan meninggalkannya. Ini membuat wanita sangat terkejut. Dia yang baik hati merasa marah untuk cinta pertamanya. Dia sedang bersiap untuk memberitahu pria itu kebenaran. Tak disangka, kakek itu sudah menemukan dia lebih dulu, dan langsung meminta asistennya untuk membuatnya pingsan. Kemudian, untuk menghindari masalah yang semakin banyak, kakek itu pun mengumumkan di depan umum. Hari ini biarkan dia menikah dengan cinta pertamanya. Pria itu pun tidak membantah setelah mendengar itu. Dia langsung memeluk cinta pertamanya dan berbalik pergi, tanpa menyadari bahwa pacarnya yang tercinta sudah dipingsankan di rumput yang terpisah oleh dinding. Ketika wanita itu membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya sudah terkurung di kolam renang. Dia tidak bisa mentolerir cinta pertamanya yang begitu malang, dan harus dikuras habis oleh kakek itu. Maka dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari rantai, bersiap untuk melarikan diri, mengungkapkan kejahatan kakek kepada publik. Namun, tanpa disangka, dia secara tidak sengaja menarik selang air. Seberkas air bersih langsung memancar keluar. Saat itu, wanita itu juga tidak bisa memikirkan banyak hal. Dia segera mengeluarkan ponselnya dengan susah payah untuk menelepon pria itu. Sementara itu, pria itu sedang mengadakan pernikahan dengan cinta pertamanya. Melihat telepon wanita itu, dia khawatir akan ketidakpastiannya. Maka, dia dengan kejam memutuskan telepon wanita itu. Tanpa disadari, wanita itu sudah berada di ambang bahaya. Melihat telepon terputus, wanita itu hanya bisa menelepon sahabatnya melalui video. Kamu di mana, Ying Ying? Silakan pengantin pria dan wanita naik ke panggung. Nona Xia, apakah kamu bersedia menikah dengan Shen Xingyuan? Baik dalam keadaan baik atau buruk, bersedia untuk selalu berada di sisinya, mendukungnya. Saya bersedia, Tuan Shen. Apakah kamu bersedia menikahi Nona Xia? Baik dalam keadaan sehat atau sakit, bersedia untuk selalu berada di sisinya. Apakah kamu mendukungnya? Shen Xingyuan. Ying Ying hampir kehabisan nyawa. Cepat, pergi selamatkan dia. Apa yang kamu katakan? Satpam, usir orang ini. Keluar dari sini. Berhenti. Dia di mana? Yang aku tahu hanya Ying Ying terendam di dalam air. Dia hampir tenggelam. Apa yang sedang terjadi? Pengantin pria ini ingin melarikan diri dari pernikahan. Menikahi wanita seperti ini. Shen pasti menyesal, kan? Ayuan ingin meninggalkanku. Ayuan ingin meninggalkanku.
Shen Xingyuan, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Yingying. Oh ya, keburukan dia sebelumnya. Semua itu hanya pura-pura. Jangan sampai kamu kecewa karena ini. Saya mengerti, saya sepenuhnya mengerti. Cepat pergi. Xingyuan, lihatlah Xiamo terlebih dahulu. Apakah kamu ingin dia mengalami? Pengantin pria melarikan diri di tempat. Malu yang sangat besar. Apakah kamu ingin dia? Lebih buruk dari kematian sekali. Xingyuan. Xingyuan.